Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Velita, NIM 1840-4938. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika profesi menurut IAI, IFAK, dan AIPA. Kode etik profesi sebagai pegangan umum yang mengikat setiap anggota, serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya. Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut. Prinsip etika menurut IAI dalam Kongres 8 tahun 1998. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Yang keempat, objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi pekerjaan, dan masyarakat umum. Yang kedelapan, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Prinsip etika profesi menurut IFAK. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang anggota akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Yang ketiga, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak memberikan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis lain. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum
atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Prinsip etika profesi menurut ICPA. Yang pertama, tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Yang kedua, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. Yang ketiga, kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, serta harus independen dalam penyajian fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasa atestasi lainnya. Yang kelima, to care. Seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. Yang keenam, sifat dan cakupan layanan. Seorang anggota dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Aturan etika. Aturan etika terdapat 5. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dan yang kelima, tanggung jawab dan praktik lainnya. Interpretasi etika. Dalam prakteknya, tidak ada etika yang bersifat mutlak. Standar etika pun berbeda-beda pada sebuah komunitas sosial, tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai sebuah kawasan regional, negara, agama, maupun komunitas grup. Tidak ada etika yang bersifat universal. Etika profesi sebagai entitas bisnis. Dalam dunia bisnis, etika dalam bisnis sangat diperlukan dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Etika dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang menyangkut benar atau salah, sehingga etika merupakan suatu pondasi peradaban dan profesionalisme modern yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Etika dapat digunakan sebagai standar bagi karyawan di dalam perusahaan sebagai pedoman dalam bekerja. Dengan etika yang baik, maka perusahaan akan lebih mudah untuk berkembang. Etika profesi dituntut untuk peduli terhadap masyarakat, bukan hanya memberikan sumbangan atau dalam bentuk keuangan lainnya, tetapi dituntut lebih peduli terhadap masyarakat sesuai ciri dalam etika, yaitu dalam hal sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan lebih memperhatikan sesama akuntan publik daripada mengejar laba. Dan dalam melaksanakan tanggung jawab secara profesional, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai seorang profesional, anggota memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Dalam peran tersebut,
anggota memiliki tanggung jawab kepada para pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga bertanggung jawab terhadap sesama anggota dalam mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan, sekiranya dapat membantu. Saya ucapkan terima kasih.